sekarang kita akan hitung kriteria rank pertama. Kriteria rank pertama yaitu kita akan menghitung laki-laki. Go, 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 yo. Assalamualaikum. Jadi hari ini kita coba belajar dan bahas rumus conif dan conifs ya. Jadi kita akan kupas tuntas di sini untuk yang mau belajar lebih detail dari rumus dari kedua rumus yaitu conif dan conifs ya. Karena kenapa saya bahas ini, masih juga banyak yang belum memahami bagaimana cara penggunaan kedua rumus ini yaitu conif dan conifs ya. Oke, untuk case yang saya siapin satu ini yaitu waktu kunjungan ya. Misalkan di sini ada ada empat nama yang secara acak dan berkunjung setiap beberapa waktu ya. Ini kadang-kadang si Mira ini berkunjung lebih dari satu, dan ya kita akan hitung berapa setiap kunjungan nama-nama ini ya. Oke. Nah, untuk ini kita coba dulu di sini cari yang uniknya dulu ya. Kita paste di sini, kemudian kita remove aja remove duplikat seperti ini, kolom E, kemudian klik dan oke. Nah, di sini berarti ada 1 2 3 4 5 ya. Kelima orang ini berapa kali sih kunjungan ke tempat sesuatu ya, misalkan ini adalah perpustakaan atau ya salah satu misalkan hotel ataupun rumah makan dan sebagainya ya. Ini sampelnya seperti ini, misalkan si Mira itu berapa kali kunjungannya, ini nama ya, misalkan nama, kemudian jumlah kunjungan, oke seperti ini ya. Nah, anggap saja seperti ini. Kemudian kita akan hitung berapa sih si Mira itu mengunjungi, dan ini adalah waktu-waktunya. Nah, untuk kasus seperti ini sebenarnya ini tidak mengikuti atau tidak terkait dengan kunjungan waktu ya, tapi kita akan hitung aja seperti ini. Kalau misalkan ini lebih dari satu, berarti nanti akan ditulis lebih dari satu gitu ya. Nah, ini rumusnya dengan rumus sederhana aja, conif seperti ini, conif, oke, yang ini conif. Di sini ada rank seperti ini, oke, rank. Nah, karena kita akan mencari si Kiki, Mila, Iqbal, dan Mila, maka rank ini kita kunci saja dengan F4 seperti ini. Kalau sudah kriterianya kita ambil yang ini, karena kita akan menghitung berapa kali si Mira mengunjungi gitu kan ya. Mira Ivana mengunjungi. Oke, kalau sudah kayak gini tinggal enter saja, maka dia akan menghasilkan nilai value dari 3 kali kunjungan. Kalau kita lihat di sini berapa kali si Mira? 1, 2, kemudian ada lagi nggak nih? Mira 3 ya. Jadi 3 kali kunjungan. Ini sudah betul ya. Itu rumus conif. Oke. Kalau misalkan ingin melihat si Kiki Akila, tinggal kalian tarik aja seperti ini. Dan ya, ini sudah kita bisa lihat hasilnya. Oke. Ini adalah si Mila paling besar ya. Jadi kalau misalnya ini total kunjungan, ini harus sama ya. Totalnya ini cara mengeceknya seperti ini. 21. Kalau kita hitung di sini count ya. Count A aja, count A seperti ini, kita hitung yang ininya berapa sih jumlahnya. Oke, 21. Jadi sama ya. Jadi formula ini adalah betul ya. Kita menghitung jumlah berapa kali kunjungan dari setiap nama-nama ini. Oke, itu rumus conif ya. Oke, kita lanjutin. Nah, ini case-nya seperti ini ya. Kalau misalnya kita ingin menghitung rumus dengan menggunakan conif ini berarti bisa diambil karakternya, beberapa karakter saja. Nah, ini biasa disebut dengan wheel chart ya. Oke, kasusnya seperti ini. Misalkan ini adalah tipe-tipe handphone. Ada Google, ada Asus, ada Evercross, Advan, Oppo, Vivo, ZTE, dan sebagainya. Nah, kalau misalnya kita akan menghitung berapa sih merek handphone Vivo dari sini ya, dari data ini ya. Oke, kita hitung ya. Coba misalnya kita tulis Vivo ya, seperti ini. Berapa jumlah merek handphone Vivo dari tipe-tipe handphone yang ada di sini. Oke, kalau misalkan ini datanya sedikit tinggal cari saja, sudah selesai ya. Tapi kalau misalkan datanya ratusan, ribuan ya, atau sebagai database pengolahan penjualan handphone, ini tentunya formula ini sangat bermanfaat ya. Oke, caranya seperti apa? Di sini dengan menggunakan rumus conif sama saja,
Tapi di sini yang berbedanya adalah coba kita rank dulu ya. Ini akan dihitung, oke. Akan dihitung titik koma dan kriterianya. Nah, kriteria. Sekarang kan di sini nggak ada nama Vivo. Ada juga Vivo dengan tipenya gitu. V5 Lite, ada Vivo V5s dan seterusnya. Nah, karena kita akan mencari hal itu, maka di sini kita bisa menentukan dengan karakter Vivo seperti ini, tapi dikasih bintang terakhirnya. Ini bintang kenapa? Karena dia akan mencari karakter yang lain setelah kata Vivo ini. Oke, jadi ke kanan ya. Kalau misalkan ada karakter lain di kiri, maka bintangnya di sini. Atau keduanya boleh saja. Misalkan ada karakter di kiri sebelum dan karakter di kanan sesudah, itu boleh dikasih dua-duanya bintangnya. Karena di sini mereknya itu diikuti dengan tipe, maka di sini bintangnya di sebelah kanan atau sesudahnya. Ini namanya wheelchart ya. Oke. Kalau sudah kayak gini, tutup kurung aja, lalu kita enter. Oke, jumlahnya adalah 4. Coba kita cek. Vivo, mana Vivo 1? Oke. 2. Oke, 3. Ada 3 ya? Oh ini, satu lagi 4. Jadi ada 4, betul ya? Nah sekarang kita coba yang Asus. Asus, berapa sih jumlah Asus? Di sini kita menggunakan rumus CONIF sama. Kemudian ini adalah rank. Oke, ranknya nggak usah dikunci karena tidak akan menulis di formula di bawahnya. Titik koma, kriterianya jangan lupa pakai tanda kutip ya. Kriterianya tadi adalah Asus, berarti Asus. Pakai bintang jangan lupa, kemudian tutup petik lalu enter. Oke, jumlahnya adalah 2. Jadi sangat mudah sekali ya ini CONIF, menghitung data dengan kriteria ya, menghitung jumlah data dengan kriteria. Nah ini kalau case-nya ada beberapa karakter, tapi kita akan mencari karakter sebagian saja menulisnya ya gitu ya. Seperti ini. Ini bisa berupa kata ya. Oke. Berikutnya case-nya seperti ini ya. Oke, kita akan coba hitung berapa jumlah laki-laki dari wilayah Cirebon dan berapa jumlah perempuan dari wilayah Cirebon, berapa jumlah laki-laki dari Majalengka, berapa jumlah laki-laki dari Cirebon dan perempuannya berapa gitu ya. Oke, jadi biasanya rumus CONIF ini akan membuat rekapitulasi biasanya seperti itu ya. Dan ini bermanfaat sekali bagi nanti pemilu di tahun 2024 nanti ya. Ini sangat bermanfaat sekali formula ini ya. Jadi case-nya seperti ini. Ini salah satu sampel saja. Untuk menghitung di sini misalnya wilayah ya. Jadi kita buat dulu wilayah seperti ini. Wilayah, oke. Nah di sini ada wilayahnya yang namanya ada Cirebon. Karena hanya 2 ya. Ada Majalengka seperti ini. Majalengka. Oke, seperti ini. Ini 2 wilayah ini akan dicari berapa jumlah laki-laki dan berapa jumlah perempuannya. Oke, jadi seperti ini ya. Karena untuk merekapkan hasil dari database yang ada di sebelah kirinya. Nah, kalau ada pertanyaan gimana sih kalau misalkan beda sheet? Sama saja caranya. Kalau beda sheet sama saja, tapi ini referensinya ke sheet yang berbeda gitu ya. Kebetulan ini kan hanya di sheet 3 datanya ya. Maka ini sangat mudah sekali. Kalau berbeda sheet sama saja caranya, tinggal diarahkan ke sheet yang berbeda. Oke, ini berapa untuk Cirebon laki-laki? Nah, caranya kalau tadi menggunakan rumus CONIF, nah sekarang karena kriterianya ada 2, yang pertama adalah jenis kelamin, yang kedua adalah wilayah. Oke, maka kita formulanya adalah gunakan rumus CONIF. Oke, ada S-nya ya, berarti jamak. Di sini 2 kriteria atau lebih. Sekarang kita akan hitung kriteria rank pertama. Kriteria rank pertama yaitu kita akan menghitung laki-laki. Oke, laki-laki perempuan. Ini kita kunci. Oke, laki-laki perempuan kita kunci. Nah, ini titik koma kriteria yang pertama. Kriteria yang pertama adalah berjenis kelamin laki-laki. Tulis L seperti ini ya. Atau huruf besar L-nya seperti ini. Atau kalian bisa mengarahkan ke sel G2. Tapi nanti harus dikunci ya. G2. Oke. Berapa jumlah CONIF laki-laki? Ini kriteria pertama. Sekarang kriteria keduanya, rank yang akan dijumlahkan adalah wilayah. Yang ini kan kita kunci dengan F4, kemudian titik koma dan kriteria kedua. Jadi dia akan membaca kriteria yang rank kedua berarti kriterianya kedua. Kalau kriteria rank pertama berarti kriterianya yang pertama gitu ya.
Nah sekarang kriteria pertama sudah ada. Sekarang yang akan kita cari adalah wilayah. Oke, wilayah berarti titik koma di sini, tanda petik, tulis berarti yang ditulis adalah Cirebon. Oke, seperti ini. Nah kalau penulisan dengan kriteria seperti ini harus sama, harus sesuai. Kalau misalnya di sini ada Cirebon spasi, dia tidak akan menghitung ya. Ini harus Cirebon tanpa spasi, tanpa karakter yang lain gitu ya. Ini sifatnya harus eksak gitu ya. Jadi Cirebon. Oke, berapa jumlah kali dari Cirebon? Kalau sudah kayak gini tinggal enter saja. Jumlahnya adalah 3. Oke. Nah, gimana sih kalau misalnya tidak ingin ditulis laki-laki Cirebon dan seterusnya ya, Majalengka, perempuan Cirebon, supaya nanti tidak pengulangan formula. Ini kan kalau misalnya kita tarik ke sini, nah ini mungkin akan berubah ya, karena di sini kan untuk Majalengka gitu kan. Maka di sini kita bisa menggunakan untuk Cirebonnya kita ganti ya. Jadi kriteria keduanya kita ganti ke arah sini. Oke. Nah seperti itu. Kalau misalnya seperti ini, yang dikunci adalah kolomnya. Oke, seperti ini. Kita enter dan ya hasilnya seperti ini. Kalau kita tarik, zreng. Nah jumlahnya kan 6. Karena dia akan membaca kriteria yang keduanya adalah yang sel F4, yaitu Majalengka. Jadi kita tidak menuliskan Cirebon dan Majalengka lagi ya, karena sudah langsung ke 6 ya. Nah sekarang permasalahannya gimana untuk mencari perempuan. Nah untuk mencari perempuan tinggal tarik aja seperti ini. Sebentar. Oke, seperti ini. Nah ini kenapa jadi 3? Karena dia membaca laki-laki. Oke. Nah gimana sih supaya dinamis? Nah lagi-lagi ya ada dinamis, ada statis. Ini kalau statis ini harus ditulis kembali. Kalau dinamis cukup satu formula kita tarik udah selesai, maupun berapapun case-nya itu secara otomatis. Oke, ini supaya nanti dinamis kita jangan mengetik laki-laki ini gitu ya. Jadi kita ambil rank yang ini saja. Oke, seperti itu ya. Nah, kita kuncinya adalah barisnya. Kenapa? Karena kalau ditarik ke bawah dia posisi di baris kedua. Ya. Nah, kalau ditarik ke kanan, dia harus berpindah kolomnya sehingga yang dikunci adalah barisnya. Oke, kita kunci barisnya seperti ini. Berbeda dengan ini. Kalau ini kunci kolom, ini kunci baris. Setelah ini tinggal enter saja. Oke. Seperti ini. Nah, kalau sudah kayak gini tinggal tarik ke bawah, tarik ke kanan. Oh, sorry. Tarik ke kanan. Udah selesai. Jadi ini dinamis. Tinggal kalian memberi warna seperti ini. Misalnya kita kasih warna yang ini ya. Oke. Tengahkan. Dan kita kasih border. Selesai ya. Ini tengah juga. Ya, seperti ini. Nah, ini biasanya rumus kondim ini untuk rekap. Oke. Kalau misalnya yang ini adalah 2 kriteria. Nah, gimana kalau misalnya 3 kriteria, 4 kriteria, 5 kriteria dan seterusnya? Kita punya case yang 3 kriteria di sini. Oke. Di sini ada nama, jenis kelamin, wilayah dan status. Oke. Ada rekapnya juga. Nah, kita akan memberikan laporan rekap ini ke atasan kita, misalnya ke bos kita ya. Nah, untuk wilayah Majalengka, untuk wilayah Cirebon, berapa sih jumlah yang lulus untuk laki-laki dan berapa jumlah yang lulus untuk perempuan? Berapa jumlah yang tidak lulus untuk laki-laki, berapa jumlah yang tidak lulus untuk perempuan untuk wilayah Cirebon. Nah, kalau kita hitung satu persatu manual, wah ini sangat ya kesalahannya sangat mungkin terjadi. Kemudian waktunya juga tidak efektif. Jadi kita harus menggunakan formula. Oke, formulanya seperti apa? Sama saja dengan formula yang tadi. Con-ips. Oke. Nah sekarang kriteria. Yang pertama adalah jenis kelamin. Kita tarik jenis kelamin. Kita kunci dengan F4. Titik koma. Nah jenis kelamin yang akan kita cari adalah di sini. Secara dinamis ya. Nah, yang dikunci adalah barisnya. Oke, kita kunci baris. Ting. Nah, baris ya. Kemudian ini kriteria rank pertama. Lanjut ke kriteria yang kedua. Kriteria yang kedua adalah wilayah. Kita blok yang ini. Kita kunci dengan F4. Kita lanjutkan ke kriteria kedua.
Nah, ini wilayah berarti cari yang sini. Oke. Nah, untuk wilayah yang dikunci apa? Yang dikunci adalah kolom. Karena kalau kita menarik ke kanan, ini berada di posisi kolom G. Narik ke bawah, ya tetap di kolom G ya. Jadi yang dikunci adalah kolom. Thread. Seperti ini. Oke. Nah, ini kriteria kedua. Karena masih ada kriteria yang ketiga, maka titik koma lagi. Sekarang yang dihitung ya. Kriteria yang ketiga adalah status. Yang ini. Oke, kita kunci dengan F4. Seperti ini. Nah, jadi F4 itu bisa dikunci dua-duanya, bisa dikunci barisnya saja, bisa dikunci kolomnya saja. Bisa tidak dikunci. Yang dikunci adalah kolom dan baris, maka seperti ini. Oke. Selanjutnya, kriteria ketiga. Ini antara lulus dan tidak lulus. Oke. Apakah bisa ke sini? Bisa ya. Jadi titik koma, kemudian kita ambil di posisi ini. Oke. Nah, yang dikunci apa? Yang dikunci adalah baris. Baris berarti thread. Nah, seperti ini. Oke. Ini kriteria ketiga. Apakah ada kriteria keempat? Ya udah nggak ada ya. Karena kita akan mencari sesuai dengan wilayah, sesuai dengan jenis kelamin dan lulus tidak lulusnya. Kalau sudah kayak gini tinggal enter saja. 0, yang lulus 0 ya. Coba kita tarik, apakah majalengka ada? Ada. Coba kita tarik lagi. Oke, sebentar. Oke, kita blok. Kita tarik ke kanan. Thread. Oke, perempuan yang lulus untuk Cirebon tidak ada. Majalengka juga tidak ada. Nah, sekarang kita cari yang tidak lulus ya. Yang tidak lulus berarti tarik aja seperti ini. Ada 3. Oke. Ini ada 3 untuk laki-laki wilayah Cirebon. Nanti ke bawahnya kita tinggal tarik lagi seperti ini. Ada 3. Oke. Jadi seperti ini ya, yang lulus dan yang tidak lulus. Oke, hasilnya seperti ini. Kalau kita lihat di sini hasilnya tidak sesuai. Karena kalau kita hitung di sini ada 3, di sini ada 6, jumlahnya 9. Sementara datanya itu lebih dari 9 ya. Ini ada berapa nih? Pokoknya lebih dari 9 ya. Kenapa bisa salah formulanya? Karena di sini ada merge cell. Oke, jadi merge cell ini tidak bisa dibaca, hanya satu sel. Contoh, kalau di formula yang ini sudah betul ya. Ini mengacu pada referensi kriteria ketiganya adalah H2. Tetapi untuk di perempuan ini, untuk kriteria ketiganya yang ini adalah I2. I2 kan kalau di sini tidak ada I2. Ini harusnya H2 gitu ya. Jadi kalau misalkan seperti ini kita bisa membuat 2 ya. Jadi H2 di sini. Oke. H2-nya seperti ini kuncinya ya. Kemudian kita enter. Kalau sudah kayak gini tinggal tarik ke sini lalu tarik ke kanan. Oke. Nah, ini sudah dapat ya. Karena dia tetap ke H2. H2 itu kan lulus tidak lulus. Kalau I2 tidak ada karena dia sudah digabung ya. Kalau I2 kan nilainya value-nya adalah kosong. Nah, sekarang untuk tidak lulusnya juga sama. Ini kita kuncinya adalah kolom dan baris. Oke. Seperti ini kita enter, kita tinggal tarik saja ke bawah, kemudian tarik ke kanan. Oke, ini jumlahnya ya. Ini tidak lulus, ya ini tidak lulus. Coba kita hitung berapa sih jumlahnya. Oke. Jumlahnya adalah 20. Kalau kita lihat di sini, nah 20, kita hitung count A. Kita enter 20 sama ya. Jadi formulanya sudah betul. Nah, jadi kalau misalnya kalian ada yang namanya merge cell seperti ini harus dikuncinya sesuai dengan kriterianya. Kalau misalkan di kolom I ini tidak ada. Jadi ketika kalian melihat seperti ini, nah ini seperti ini kolom I-nya kan tidak ada. Jadi I2 itu tidak ada. Kalau tadi kan di formula ini adalah I2. Karena ini sudah di merger, maka dia akan berada di posisi H2. Ya, itu harus hati-hati ya. Jadi kalau ada merger seperti ini, hati-hati. Ini juga sebenarnya tidak seperti ini juga tidak masalah. Misalkan bisa ditulis seperti ini. Misalnya ditulis menjadi lulus seperti ini ya. Kita enter, hasilnya sama ya. Nanti kita tarik ke bawah, kita tarik ke kanan. Oke, hasilnya sama.
Yang ini juga misalkan diganti menjadi tidak lulus. Oke. Tidak lulus seperti ini. Kita enter. Kemudian kita tarik ke bawah. Mau ke bawah dulu boleh, ke kanan dulu juga boleh ya. Kemudian kita tarik ke kanan seperti ini. Oke, selesai case-nya ya. Ya, jadi seperti itu rumus CONIF dan CONIPS. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, dan kalau ada pertanyaan ya tulis aja di kolom komentar ya. Jadi untuk belajar di Excel ID ini kalian harus tonton dari awal sampai akhir supaya nanti paham ya, tidak melihat lagi tutorial-tutorial gitu ya. Jadi kalau misalnya sudah menonton dari awal, sudah paham sampai dengan akhir, nah itu kalau udah paham ya sudah dimiliki berarti ilmunya ya. Oke, jadi kayak gitu aja. Ya, demikian video kali ini. Terima kasih dan assalamualaikum.